الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان وهدانا على دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, melalui mimbar ini senantiasa khatib berwasiat kepada hadirin kaum muslimin sekalian, mari kita senantiasa tak henti-hentinya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah serta meninggalkan segala bentuk perbuatan yang dilarangnya. Imtisalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan. Wa asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saat ini kita telah berada di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan. Di dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman: Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam penciptaan langit dan bumi itu ada 12 bulan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dihormati, bulan yang mulia, bulan yang suci. Di antaranya ialah yang berurutan ialah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram, dan yang terpisah ialah saat ini kita sedang berada di bulan Rajab. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, di bulan ini juga kita sudah berada di tahun baru milenia, pergantian tahun dari 2024 ke tahun 2025 milenia. Tentunya apakah di tahun yang lalu, di tahun 2024 kita telah maksimal melaksanakan, melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita belum maksimal melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan mungkin saja kita belum meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita mengadakan muhasabah yang sering identik kita kenal dengan evaluasi diri, muhasabah diri, introspeksi diri.
Di awal muqaddimah tadi saya sampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar. Hisablah dirimu, adakanlah evaluasi terhadap dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian sebelum engkau meninggal dunia. Persiapkan bekal kita untuk hari esok yang lebih baik. Titi jalan kita ke depan, prospek ke depan mesti lebih baik daripada hari kemarin. Harus ada peningkatan di dalam evaluasi diri kita. Jangan sampai kita merosot dalam segi ibadah. Kedepannya terus tingkatkan ibadah kita, terus tingkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita, dengan kita memperbanyak menuntut ilmu, salah satunya agar kualitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dengan kita senantiasa mengadakan muhasabah, maka hisab kita nanti di hari kiamat akan terasa ringan. Akan mudah Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita. Kenapa? Karena pada saat ini kita senantiasa bermuhasabah. Ada benteng di dalam diri kita ketika kita hendak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah melihat kita. Ketika kita hendak melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah larang, yang Allah tidak ridhoi, maka tercegah hal tersebut dengan apa? Dengan kita senantiasa memperhatikan, senantiasa merasa. Kata Allah di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah satu ucapan dari lisan kita yang terlepas dari pengawasan, catatan malaikat raqib dan atid. Artinya kenapa? Tidak satu ucapan kita, tidak satu perbuatan kita yang akan terlepas dari catatan malaikat raqib dan atid yang nanti akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan amal kita ketika kita banyak berbuat amal kebaikan. Ketika kita melakukan kesalahan, maka iringi perbuatan-perbuatan tersebut dengan memperbanyak amalia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hiasi perbuatan-perbuatan lampau kita yang kita mungkin Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita, maka kita tutupi perbuatan-perbuatan buruk kita dengan memperbanyak amal soleh, dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan memasukkan kita ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil addam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.